Oke, another day lagi. Jadi planning hari ini tuh kita mau ke suatu tempat. Untuk kegiatannya nanti ikutin terus video ini. Dan semoga aktivitas hari ini tuh berjalan sesuai harapan. Oke, see you. Dan perjalanan hari ini kita mulai menuju ke Mall Paskal 23 Bandung. Dan tibalah di sebuah loket kecil yang sederhana, tapi cukup untuk menyambut kita masuk ke pengalaman baru. Sekarang kita berada di Skyward Mall Paskal 23 Bandung. Di sini kita akan dilayani dengan proses yang cepat, ramah, dan tanpa ribet. Dan akhirnya satu tiket experience di tangan. Dan langkah pertama menuju atmosfer lain pun kita mulai. Dan begitu masuk, suasananya itu berubah. Seolah mempersiapkan kita untuk meninggalkan dunia luar dan sekarang berada di dunia yang baru. Di sini Bandung terasa begitu jauh, yang ada hanya sebuah misteri dan tantangan, serta rasa ingin tahu. Tempat ini cocok banget buat kalian yang ingin sekadar liburan dengan teman, sahabat, pacar, atau bahkan keluarga kalian. Skyward Bandung adalah perjalanan pendek, tapi penuh kesan dan makna. Welcome to the great city of Riverside. It was a city of incredible modern civilization, where hope millions of years spread, millions of books written by explorers, all in a city run by machines. Di sini memberikan kalian visual, memberikan rasa bahagia, dan memberikan ruang bagi siapapun yang ingin datang untuk sekadar menjelajahi. Dan tempat ini cocok untuk mereka yang mencari suasana baru. Untuk kalian yang suka berfoto, untuk yang suka suasana unik, dan untuk siapapun yang ingin melihat Bandung dari sudut pandang yang lebih futuristik. Ayo dicari saja. Apa jawaban yang telah bagi cari untuk menyelamatkan kau dari perkara yang sudah diambang. Di sini kalian juga harus menyelesaikan setiap misi dan permainan untuk mendapatkan poin dari setiap tantangan yang ada nih. Dan semuanya itu ada urutannya ya. Supaya tantangan kalian bisa terselesaikan. Dan di awal itu kalian bisa tap gelang kalian untuk menonton cerita supaya bisa lanjut ke misi selanjutnya. Dan kita disuruh mencari buku. Setelah itu kita mengikuti permainan tahap demi tahap. Beneran deh, di sini tuh seru banget. Dan banyak banget hal yang berkesan kalau kalian berkunjung ke sini. Tapi sayang banget, padahal aku pengen coba Flying Fox-nya. Dan tepat pada saat aku kunjungan, ternyata wahananya lagi maintenance. Jadi aku nggak bisa deh nunjukin ke kalian. Oh iya, di sini juga lengkap banget nih. Ada kafe, dan bahkan tempat aksesoris yang bisa kalian beli buat jadi kenang-kenangan. Dan setelah lelah beraktivitas, akhirnya aku memutuskan untuk melepas lelah di salah satu hotel yang instagramable di Bandung. Little Mykonos yang terletak di Jalan Kebon Sirih nomor 31, Sumur, Bandung. Oke, sekarang kita udah sampai di Hotel Mykonos. Kita mau review gimana situasi di dalamnya ya. Sekarang aku mau cek dulu. Untuk jaraknya nggak jauh nih dari stasiun Bandung yang cuma sekitar 500 meter. Konsep dari hotel ini tuh bener-bener instagramable banget. Didominasi dengan warna putih dan biru, dengan detail arsitektur Mediterania, dan teras eksotik yang mengingatkan kita pada pulau-pulau Yunani. Kita udah sampai di Mykonos Blue Olive. Ini kamarnya kayak gini. Kita bisa lihat ornamennya tuh bagus banget, cakep banget tuh. Aku suka banget sama nuansa si ini kamarnya. Tuh. Seperti biasa, kondimen-kondimennya ada mineral, terus dikasih topi juga kita. Terus di sini ada balkon. Nih, aku pesan tipe kamar yang ada balkonnya.
Dan ini langsung mengarah ke arah luar. Tuh. Meski bergaya estis, Little Mykonos tidak mengesampingkan kenyamanan. Nah, jadi karena aku pesan kamar yang ada balkonnya, itu ngebuat kita tuh makin betah buat di kamar karena nggak terlalu yang kayak terkepung di dalam penjara gitu kan kesannya. Tapi kalau misalnya kita lagi pengen lihat udara, pengen lihat pemandangan di luar, terus pengen dapat udara masuk juga, kita bisa buka balkonnya. Cuman karena memang masih rame dan itu langsung jalan raya, jadi aku tutup dulu aja sementara. Yuk kita review kamar mandinya. Nah, buat kamar mandinya sendiri itu sama kayak biasanya, ya beginilah ya. Cuman aku nggak tahu nih, kok tumben kita di sini amenities kita nggak langsung ditaruh di sana, tapi ada di dalam sini nih. Udah dapat amenities kit buat kalian mandi nih, udah lengkap banget. Kamar mandinya nggak terlalu luas, tapi ya cukup lah ya buat 1-2 orang. Beginilah kamarnya unik. Di dalam kamar tersedia AC, Smart TV dengan layanan streaming, kettle listrik dan wifi cepat gratis. Ada beberapa tipe kamar, mulai dari standar queen dengan balkon hingga deluxe queen sekitar 16-21 meter persegi. Dan kebetulan aku ambil tipe kamar yang ada balkonnya. Untuk kamar mandinya juga cukup modern nih, dengan shower and fall dan perlengkapan mandi gratis. Untuk kenyamanan tamu, di hotel ini disediakan lift. Dan untuk keamanannya 24 jam non-stop. Jadi buat kalian yang ingin pesan makan, di hotel ini juga menyediakan room service dengan beraneka ragam pilihan menu makanan. Beberapa kelebihan hotel ini mulai dari desain yang estetis, suasana ala Santorini sangat kental dan cocok untuk spot foto dan staycation romantis. Lokasinya yang strategis, dekat dengan stasiun kereta dan pusat kota Bandung, memudahkan untuk eksplorasi kota lebih terjangkau. Fasilitas memadai seperti wifi yang cepat, smart TV dan fasilitas kamar yang nyaman, harga yang terjangkau dan layanan yang ramah. Hotel ini sangat cocok untuk pasangan yang mencari suasana yang romantis dan fotografi estetik. Untuk solo traveler atau teman-teman yang ingin staycation di pusat kota Bandung tanpa harus bayar hotel mewah, tapi tetap nyaman. Wisatawan yang ingin dekat dengan moda transportasi karena lokasinya dekat kereta dan jalan-jalan populer di Bandung. Little Mykonos Bandung adalah pilihan staycation yang menggoda, menghadirkan nuansa Mediterania yang menawan, fasilitas yang cukup lengkap, dan harga yang sangat bersahabat dibanding hotel bergaya tematik lain. Kalau kamu ingin pengalaman menginap yang berbeda, santai dan instagramable di Bandung, ini bisa jadi salah satu kandidat terbaik ya. Oke, jadi kita mau ke suatu tempat, kita mau cari makan. Ikutin terus video ini karena kita mau makan sesuatu yang emang banyak rekomendasi orang-orang kalau kita lagi di Bandung. See you. Dan pastinya hujan selalu menemani dari setiap perjalanan kita kali ini. Benar-benar ya, hujan ini gak pernah meninggalkan kita dalam setiap aktivitas selama aku liburan di Bandung ini. Tapi ya udah deh. Dan akhirnya aku sampai nih di tempat makan yang aku pengen sharing ke kalian, yang pengen aku review juga ke kalian. Ini ada bebek sari rasa. Dan kalau misalkan kalian ke Bandung, kalian wajib banget buat datang ke sini. Tempatnya juga nyaman, bersih, dan emang tempat ini tuh lagi rame banget. Banyak banget orang-orang yang review tempat ini dan jadi viral di beberapa sosial media. Dan akhirnya udah sampai. Ini ada di bebek rasa. Aku pesan nasi sambal kemangi. Terus ini ada kulit bakar lada garam.
enak banget ini, rekomendasi. Terus ada bebek goreng bumbu hitam sama sate kulit jumbo, ini tuh 25 cm. Terus ada lagi ini bebek Koya chili oil. Yuk kita coba makan. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita santap semua makanan yang udah disajikan. Nah, yang bikin makin nagih tuh sambelnya. Sambelnya itu tuh pedes, tapi ada rasa manis dikit di belakangnya. Cocok banget nih sama bebeknya. Kalau kamu tim pedas, ini pasti bakalan bikin keringetan puas. Apalagi makannya itu bareng sama nasi panas, ditambah ada lalapannya. Endul banget ini rasanya. Untuk bebeknya sendiri rasanya gurih. Gurih khas bebek yang meresap sampai ke dalam. Bumbunya itu berasa, tapi nggak nutupin rasa asli dari bebeknya. A few moments later. Dan kalau kalian ke Bandung, kalian wajib pokoknya buat datang ke tempat makan ini. Dan setelah untuk beberapa hari jalan-jalan di Bandung, akhirnya kita waktunya untuk balik dan pulang kembali ke Jakarta. Kali ini aku naik shuttle bus, jadi tinggal tunggu di titik penjemputan dan perjalanan bakal lebih santai. Sebelum naik bus, aku sempat nih mampir dulu ke toko oleh-oleh yang ada di dekat lokasi penjemputan. Isi tokonya tuh lengkap banget, mulai dari makanan khas, snack, sampai cemilan unik yang cuma ada di sini. Lumayan nih, bisa buat dibawa pulang. Nah, di sekitar titik penjemputan itu ternyata ada area kuliner yang namanya Kuna Food Trip. Dan jujur, tempatnya ramai banget. Kanan kiri isinya pedagang makanan dan minuman. Jadi, kalau kalian nunggu shuttle agak lama, gak akan bosan nih, karena pilihan makanan dan minumannya pun juga banyak di sini. Dan akhirnya aku nyobain 2 menu nih, yaitu soto Bandung dan bakso cuanki. Soto Bandungnya tuh seger banget, kuahnya bening tapi gurih, potongan daging empuk dan ada lobaknya, yang bikin rasanya tuh makin khas. Sedangkan untuk bakso cuankinya, wah ini tuh comfort food banget. Kuahnya hangat, rasanya gurih pas, tahu dan baksonya tuh lembut, cocok banget dimakan sambil nunggu jadwal berangkat. Jadi buat kalian yang mau perjalanan santai kayak aku nih untuk perjalanan pulang, gak usah khawatir nih, karena di sini tuh banyak banget opsinya. Dan aku mau enjoy dulu nih sama makanan aku nih, karena aku pesen 2 menu. Dan terima kasih udah ikutin perjalanan aku selama di Bandung. Jangan lupa nantikan perjalanan aku berikutnya ya, karena masih banyak tempat seru yang bakal aku kunjungin.